Are you down for this? Baby, you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene. Take off in the mood, we can take it to the moon. Ad-duha artinya waktu duha, turun setelah surat Al-Fajr, terdiri 11 ayat, golongan surat Makkiyah urutan ke-93. Isi kandungan bimbingan dari Allah, tanda dari Allah Islam akan berkembang, diberi perlindungan, petunjuk rezeki, berbuat baik kepada yatim dan meminta-minta. Surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Demi waktu duha. Walaili idza saja. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya Muhammad, dan tidak pula benci kepada engkau. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagi engkau daripada dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan nanti Allah bakal memberi engkau karunia sampai engkau bersuka hati. Alam yajidka yatiman fa'awa. Tiadakah Allah dapati engkau seorang anak yatim piatu lalu diberinya tempat kediaman? Wa wajadaka dhalan fahada. Ya Tuhan mendapatkan engkau di dalam kesesatan, tiada mendapat petunjuk lalu diberinya petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan ya Tuhan mendapatkan engkau seorang miskin lalu diberinya kekayaan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Oleh sebab itu janganlah engkau paksa anak yatim. Wa ammasa ila fala tanhar. Dan janganlah engkau hardik orang yang meminta-minta. Wa amma bini mati rabbika fahaddis. Dan apapun nikmat Tuhanmu hendaklah engkau kabarkan, yaitu dibelanjakan, jangan disembunyikan. Pesan pokok surat Ad-Duha. 1. Isi kandungan surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha diturunkan setelah beberapa waktu Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berikut isi kandungan surah Ad-Duha. A. Bimbingan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW. B. Pertanda dari Allah Subhanahu wa taala bahwa berkehidupan Nabi Muhammad SAW dan dakwahnya akan bertambah baik dan makin berkembang. C. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia-Nya, melindungi, memberikan petunjuk serta memberi kecukupan bagi setiap hambanya. D. Larangan untuk berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang minta-minta. E. Perintah supaya senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. 2. Pengamalan pesan surat Ad-Duha. Surah Ad-Duha sering dilafalkan pada saat mengerjakan salat duha. Berikut bentuk pengamalan isi pesan surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. A. Menyayangi, menyantuni, serta tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. B. Tidak menghina atau menghardik orang yang meminta-minta. C. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerahnya sekurang-kurangnya dengan mengucap hamdalah. Tafkim. Alam tafkim tebal atau lupa koma. Alam tafkim terjadi apabila huruf lam dalam lafaz Allah didahului huruf yang berharokat fathah atau dhamma. Cara membacanya harus tebal dan menjorok anak kedua bibir ke depan. Contoh lafaz yang mengandung lam tafkim. 1. Lafzul jalallah didahului huruf berharokat fathah, contohnya ma'allah. 2. Lafzul jalallah didahului huruf berharokat dhamma, contohnya Abdullah. Tarhik. Lam tarhik. Hukum lam dibaca tarhif terjadi apabila lam pada lafzul jalallah didahului dengan huruf yang berharokat kasroh. Contohnya Rasulullah. Ratarhik adalah huruf ro yang dibaca tipis, terdapat pada kalimat atau lafaz dalam bahasa Arab. Hukum ro dibaca tarhik apabila 1. Ro yang berharokat kasroh, yaitu semua huruf ro dalam bahasa Arab yang terletak di awal, di tengah ataupun di akhir kata fiil, kata kerja maupun kata isim, kata beda. Contohnya rohada. 2. Ro sebelumnya terhadap pada ya sukun atau mati. 3. Ro sukun atau mati yang huruf sebelumnya berharokat kasroh asli serta huruf berikutnya bukan huruf isla. Contohnya wasawwahalallah. Terus
Menulis surat Ad-Duha. 1. Menulis hijaiyah dimulai dari kanan ke kiri. 2. Memperhatikan perubahan bentuk hijaiyah. 3. Memperhatikan huruf hijaiyah yang disambung di awal, di tengah, dan di akhir. Kamu juga harus memperhatikan huruf yang hanya bisa disambung di akhir. Huruf-huruf yang tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya adalah alif, dal, zal, ro, za, dan waw. Sementara huruf hamzah yang bunyinya sama dengan huruf alif sama sekali tidak boleh disambung. 4. Perhatikan tanda baca dan harokatnya dengan teliti. 5. Memperhatikan penulisan huruf hijaiyah. Perhatikan penulisan huruf hijaiyah. Hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis sebuah surat dalam Al-Quran. Hadis keutamaan memberi. Pesan surat Ad-Duha adalah anjuran untuk saling memberi dengan menyantuni anak yatim dan memberi kepada peminta-minta. Salah satu pesan dalam surat Ad-Duha adalah anjuran untuk saling memberi dengan menyantuni anak yatim dan memberi kepada peminta-minta. Memberi akan mendatangkan keutamaan sebagaimana in Abu Umar an Rasulullah ayatu ulya khairan min ayat as-sufla faliyat ali ulya hi al-munfiqo wa sufla hi al-sayilatu. Artinya, dan Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi dan tangan yang di bawah adalah yang meminta. Untuk pemberian dalam Islam. Bentuk-bentuk pemberian dalam Islam. 1. Sedekah adalah pemberian sukarela dari seorang muslim kepada yang berhak menerima tanpa batasan waktu dan jumlah dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 2. Hibah adalah pemberian kepemilikan oleh seorang atas berdaya kepada orang lain selama dia masih hidup tanpa ada pertukaran. Yang dilakukan 3. Hadiah adalah pemberian suatu tanpa imbalan dengan tujuan menjalin silaturahmi dan saling menghormati. Memberi hadiah juga sebagai bentuk penghargaan atas sesuatu.